Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas, Kak. Halo, by the way, apa kabar? It's been a while. A long time. Apa kabar? Kita udah lama banget nggak syuting. Kan sama Lebaran, minal izin juga. Walaupun udah lewat jauh sih. Karena kemarin Lebaran kita syuting pas masih puasa dan itu numpuk konten, nyetok ya. Nyetok konten. Untuk Bapil. Untuk Bapil. Sesuai judul hari ini kita bakal review film yang berjudul Pabrik Gula. Nah, tapi karena yang nonton baru Sasha nih, Sasha nonton yang angkat ya? Ya, angkat. Nah, karena buang-buang duit. Buang-buang duit. Iya. Kalau nonton yang biasa. Iya. Oke. Ya udah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai filmnya dan film-film Lebaran ini, kita Bapil bersama bahas film sama-sama. Demi apapun udah lama banget gak syuting. Ya lanjut ya dah. Neng boleh mudu doang, Mas. Pabrik Gula mengisahkan tentang sekelompok buruh musiman yang bekerja di sebuah pabrik gula untuk mempercepat proses penggilingan tebu. Awalnya, pekerjaan berjalan lancar, namun situasi berubah ketika salah satu dari mereka, Endah, melihat sosok misterius di malam hari. Sejak saat itu, teror demi teror mulai menghantui para buruh, mulai dari kecelakaan kerja hingga kematian tragis. Mereka menyadari bahwa pabrik tersebut berdekatan dengan kerajaan demit yang marah dan menuntut nyawa. Kurang lebih, trailer dan juga sinopsisnya seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke pabrik gulanya itu sendiri, gue mau mengekspresikan gitu loh. Betapa kagetnya gue sih, maksud gue di Lebaran ini ramai banget ya film Indonesia loh. Betul. Film Indonesia, coba sebut ada Jumbo. Jumbo, gue kemarin akhirnya nonton Jumbo. Udah nonton Jumbo? Iya. Oh, berarti nanti tinggal review ya? Iya. Udah deh, udah gue yang review waktu itu ya. Oh ya, udah berarti Bapil. Jangan lupa nonton review Jumbo. By the way, rame juga viewsnya tuh. Gue juga kaget, udah 800, 1000. Oh ya? Rame. Ya karena memang serame itu di Twitter. Mereka nyebutnya buzzer Jumbo. Di Twitter. Bang Rian Adriandi melakukan sebuah gerakan. Buzzer Jumbo. Buzzer Jumbo. Terus selain ada Jumbo, ada Pabrik Gula ini juga rame banget. Rame banget. Komang. Unexpectedly 1 juta dia. Pas kita lagi syuting ini. 1 juta, Komang selamat ya buat Kak Naya Anindita dan juga Bang Komang. Bang Raim Laode dan juga Kak Komang itu sendiri. Abis itu ada Norma, Cinta dan apa ya, gue lupa dah. Antara ini dan mertua apa gitu. Lupa gue. Itu Norma, juga rame. Rame banget. Norma tadi kan itu Komang Pabrik Gula. Pinjam 100 tapi kayak belum tayang sih itu. Belum tayang ya? Pas ini video di syuting belum tayang ya harusnya. Tapi rame. Maksud gue intinya rame banget film Indonesia. Tapi yang berunsur-unsur Medan tuh banyak loh. Anak Medan nanti bakal tayang. Menuju akhir bulan ya. Terus ini pinjam 100 kan Medan juga. Medan juga ya. Tapi iya, nevertheless maksud gue banyak banget film Indonesia. Iya betul. Bahkan gue sampai sekarang belum nonton Minecraft loh. Maksud gue kemarin lucunya. Ini belum review Pabrik Gula ya, mohon maaf nih. Karena rame banget gitu film-film yang bombastis gitu loh di bioskop. Kemarin tuh tanggal 2 hari lalu, hari Senin. 2 hari lalu lah pokoknya. Gue ke Senayan City dan gue paginya tuh gue lihat kok hilang jadwalnya karena Minecraft ya. Karena 2 hari lalu, sehari lalu malah, gue lihat di ini masih ada tapi memang cuma 1 jam tayang di semua bioskop. Terus gue mikir, apa ini gara-gara emang film Indonesia lagi numpuk? Iya kayaknya sih guys. Bahkan Neza itu film animasi Cina yang belum gue tonton juga. Neza tuh udah berapa lama lah di bioskop masih ada gitu. Oh ternyata memang tanggal 9 April baru tayang Minecraft. Gue juga bingung. Tapi posternya udah ada. Posternya udah ada, bisa beli tiket tuh jam 12 kemarin kayak mulai April lah gitu. Makanya gue juga bingung. Ada apakah dengan fenomena film Indonesia? Ngomong-ngomong soal fenomena, karena kan kita tahu ya Pabrik Gula ini
terkenalnya karena kontroversial waktu itu. Iya, benar. Mulai dari mau poster yang kita bingung juga ini film untuk memang film vulgar dewasa yang nggak bisa ditunjukin di sini ya posternya ya, atau film horor. Karena ya begitu posternya, yang tahu-tahu aja lah gitu loh. Nah, lu sebagai penonton Pabrik Gula Uncut lagi, jam merah ya, jam merah. Tapi gue nonton di jam 7 malam. Oh itu oke. Padahal masih banyak bocil-bocil. Nah, lu di bioskop ada bocil? Nggak ada. Nggak ada. Oh, bagus berarti. Kayaknya dia mereka dimintain KTP deh. Oh iya, bagus. Tapi karena itu. gue terlihatnya sudah dewasa. Ya memang Anda... Jadi tidak dimintain KTP langsung masuk. Iya, maksud gua, iya maksud gua bagus berarti kalau misalnya emang nggak ada bocil. Berarti petugas bioskopnya bekerja dengan baik. Yes. Gitu loh. Lu pas nonton rame? Rame, gue sampai heran. Jam 7 malam tuh di mana kalau boleh tahu? Di Blok M Plaza. Di Blok M Plaza. Rame? Rame banget. Weekend? Weekday, wow. Gue inget ini hari apa sih? Kamis ya? Iya. Hari Selasa gue nonton. Oh, udah betul baru masuk kerja tuh. Iya, kok rame. Padahal ekspektasi gue sepi karena Sepi. udah orang-orang masuk kerja kan. Betul. Rame coy, bener-bener sampai bawah. Sampai bawah. Dan lu nontonnya di? Tapi gue masih dapat kursi yang bagus untuk nonton. Oke. Kita mungkin bisa langsung masuk ke reviewnya kali ya, karena gue pengen tahu perspektif lu tentang Pabrik Gula. Gue menonton film ini, gue ketawa jujur. Ketawa? Iya. Ini kan seharusnya film horor yang menyeramkan nggak sih? Maksudnya secara treatmentnya? Iya, seharusnya. Okay. Banyak hantu di sini, ada yang hantu kebakaran. Oh banyak ya, variasi hantunya. Banyak variasi hantunya. Udah kayak Jason Ranti tuh, variasi pink tuh. Ini variasi hantu, oke. Kebakaran, terus Sang Maharatu tuh yang punya wilayah itu. Oke. Terus ada setan yang gede tinggi terus bertanduk gitu loh. Genderuwo kah? Kan gitu biasanya. Tapi bukan genderuwo sih, kalau genderuwo kan panjangnya ada rambutnya. Ini Iya. enggak nih kayak kepala kambing gitu bertanduk gitu. Oh paham. Oke. Kita sebelum nembutin hantu yang lain dan mungkin ada adegan favorit atau adegan yang lu nggak suka, kita harus break dulu. Yes. Ya udah. Kalau gitu, karena jam kuning ya, gua nggak tahu jam kuning jam merah maksudnya. Kita bahas juga ntar ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di Pabrik Gula Uncut. Director's Cut, Uncut, apapun itulah. Yes. Karena sebuah fun fact, walaupun gue belum nonton, gue tahu fun fact-nya bahwa Uncut dan juga yang biasa, Pabrik Gula biasa, itu juga beda semenit. Bener-bener beda semenit doang. Makanya kalau kalian udah cukup umur, nonton aja yang Uncut. Yang Uncut biar nggak ini ya, biar langsung lah. Biar langsung gitu loh. Nah, dan memang gimana menurut lo? Gue pengen tahu dari unsur cerita dulu kali deh. Spoiler alert ya, yang pasti ya spoiler alert ya ini. Gue suka sebenarnya kalau dari segi cerita sebenarnya bagus ya. Dia benar-benar memperhatikan detail-detailnya dari lokasi. Itu masih benar-benar kayak lokasi pabrik gula yang lama yang ada corong asap hitam gitu loh. Terus masih ada inian loh, alat-alat buat inian tebunya kayak gitu-gitu loh. Oke. Iya, itu pabrik tebu ya sebenarnya. Iya, pabrik gula. Pabrik gula yang dari tebu. Nah, that's right. Gitu ya. Oke. Itu. Terus unsur Jawanya yang sangat kental semuanya. Iya, gue lihat ada kuda lumping di posternya. Iya, kuda lumping. Gue pengen bahas posternya juga sih. Nah, kuda lumping itu adalah perantara mereka untuk berhubungan sama makhluk. Oh gitu. Iya. Sebuah ritual untuk mengkoneksikan antara dunia human dan juga para makhluk-makhluk itu. Nah, iya. Itu menurut gue unsur yang orang kayak jarang-jarang mikir untuk ada pertunjukan kuda lumping nggak sih? Itu memang pertunjukan. Pertunjukan. Jadi kayak semacam yang nonton ada, yang kesurupan. Oh, oke Pak. Ntar dulu yang kesurupan dalam bioskop atau? Enggak. Ini nggak ada gimmick kesurupan di dalam bioskop. Kayak petaka gunung gede kan. Oke, tapi secara keseluruhan lu ceritanya suka karena? Gue cerita suka sebenarnya. Mungkin secara garis besar deh, sebenarnya ini ceritanya tentang apa? Tentang buruh musiman. Buruh musiman, ya, buruh pabrik gula itu. Buruh pabrik musiman. Jadi mereka tuh kalau tiap mau penggilingan, mereka manggil buruh-buruh itulah. Jadi diambil dari desa-desa terjauh dari pabrik. Desa-desa terjauh? Kenapa harus terjauh? Karena yang desa-desa dekat pabrik itu udah nggak ada yang mau kerja di situ. Karena sudah tahu desas-desusnya. Sudah malam atau sudah tahu ya? Iya. Kalau kata dosen gaib.
Nggak itu Gue nonton lagi, lu nonton gak sih Nggak, Dosen gua Gula? nonton, Gue gua nonton nonton. lagi dan Ya, nanti aja. Kita lagi di pabrik gula soalnya. Kita lagi di pabrik gula. Oke, tadi lu bilang secara cerita lu suka. suka sebenarnya karena mereka ngangkat yang jarang orang pikirin. Yang jarang orang pikirin ya. Apa ya sebutannya? Nggak kepikiran, Iya, nggak tapi akhirnya kepikiran. bisa dibuat jadi sebuah cerita. Iya betul. Dan menurut lu berhasil nggak secara cerita? Berhasil sih kalau cerita ya. Iya, cerita. Cerita Kita dia ngomongin cerita. berhasil. Dia mereka ritual-ritual yang berdoa depan pohon gitu-gitu ada. Beringin. Iya. Apa gua menebak sih? Iya beringin. Oh, beringin. Bener. Kayak ada terus ritual dia mempersembahkan sapi kayak gitu-gitu ada. Jadi Ada sebelum sapi beneran? sapi beneran. Sapi yang putih apa kebo? Putih, Oh, sapi putih. Mereka jadi sebelum penggilingan tuh selalu melakukan ritual tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan kerja Oke. gitu. Karena judulnya kan pabrik gula ya. Iya. Jadi gue penasaran juga ceritanya tentang apa nih. Tapi tidak ada adegan di mana Mereka? pembuatan gula. Mereka cuma kayak nebang-nebang tebu itu ada. Oke. Nebang tebu ada, ngangkat-ngangkat tebunya ke dalam truk itu ada. Tapi menggiling tebu itu kayak orang-orang di Nggak ada. pinggiran kan Nggak jualan ada tebu lagi. biasanya Iya, digituin nggak kan? Iya nggak ada lagi Nggak coy. ada? Nggak ada coy. Oke, berarti Ini di sini terlalu banyak ini guys. Lagi-lagi. karakter. Nggak, itu mungkin boleh nyambung ke gue dulu kali ya. Sebagai orang yang belum nonton filmnya. Karena gue ngelihat dari posternya itu sendiri yang appropriate ya. Maksudnya bukan yang dulu, bukan yang kontroversial itu. Wow, karakternya kanan, kiri, atas, bawah. Iya, Udah gitu sharp semua, apa sih sebutannya ya? Kalau di editing tuh namanya sharpness lah. Itu tajam semua gitu loh, semua ditonjolin. Iya. Ada karakter di sini terus tengahnya tiba-tiba ada kuda lumping. Iya bener. All over the Rame. place banget. Iya. Itu satu sih yang gue notice ya. Udah kayak film-film Marvel tau gak lo? Kan bener. gitu kalau Iya, film-film Marvel kan bener, posternya bener. superhero A, B, C gitu. Cuman kalau Marvel kan ujung-ujungnya ke satu yang memang lagi dibahas kan. Itu ya. Nah, Emang kalau pabrik gula? Tidak. Maksudnya di ujung-ujung adegan filmnya Iya, maksud lo? gue boleh bisa bilang KKN lebih baik daripada film ini. Nah, itu sebuah keyword yang bagus ya. Karena orang-orang pada bandingin sama KKN. Katanya nggak beda jauh sama KKN. Benar. Yang Sebenarnya nulis dalam Balele juga ya? Kalau nggak salah dia nulis Balele juga deh, pabrik gula. Dosen gue. bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Dia bekerja sebagai apa yang Balele? Gue lupa deh. Bukan Karena Balele. KKN Balele. Oh, ini enggak lagi, bukan Lupa dia. ya gue. Bukan. Oke. Dan gue tadi mau ngomong apa lupa tiba-tiba jadi ke inian Mbak itu. Iya. Nggak apa. Lebih baik daripada KKN karena apa? Lebih baik daripada KKN karena Di sini yang melakukan kesalahan tidak ditonjolkan. yang melakukan kesalahan yang terjadi film ini ada gitu. Iya. maksudnya. Yang bikin film ini ada tuh tidak ditonjolkan. Kalau di KKN kan dia terus ya jalan terus ke depan gitu ya. Maksudnya nggak ada adegan flashback. Iya. Nah ini kesalahan yang mereka buat itu dijadiin bahan flashback mereka. Kenapa pabrik ini Sang Maharatu tuh bisa marah? Maharatu di sini. Biasanya orang perempuan. Maharaja nih Maharatu. Ya? Maharatu coy. Tapi ini serem, tapi jujur serem sih. Maksudnya beberapa skrip itu cara penyebutan terus dia pas ada yang kesurupan si Maharatunya itu tuh serem banget sih jujur. Mereka ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa bahasa Jawa. Jawa. Pakai bahasa Jawa. Jawa bener-bener Jawa kental. Oke, Kayak berarti yang cuma sampun teman punten kayak gitu. gitu-gitu. Iya, Oh, Kromo Inggil. Gua nggak tahu sih. Itu nebak gua nggak tahu. Oke, itu secara cerita dari tadi kita ngomongin ya. Emang apa sih sebenarnya yang kurang? Karena tadi kita ngobrol juga sebelum kita bikin video ini, katanya banyak yang kurang. Apa aja emang? Mbak Erika, sorry banget. Lu di sini kurang. Mbak Erika. Oh, oke. Erika Dia Sabrina. sebagai Dia sebagai Ning, gue lupa namanya. Oke. Pokoknya Ning tapi dipanggil. salah satu karakter utama juga. Salah satu karakter utama karena dia adalah orang yang melanggar. Dia adalah orang yang melanggar. Iya. Oh, berarti apakah dia yang menurut lu kurang ter-highlight di akhir film? Iya, di tengah-tengah itu kurang ter-highlight gitu. Kan di mana-mana kalau misalnya nih lu melakukan kesalahan kayak lu mencuri sesuatu barang keramat, pasti kan lu diteror terus iya, ya. diteror terus. Dan itu harusnya menjadi highlight filmnya ya. Nah, di Karena sini terornya di situ. tidak. Di sini tidak, yang diteror malah si salah satu temennya, gue lupa, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oh, oke. Ya udah, kita mau bahas pabrik gula lagi. Iya. Gue jujur juga penasaran yang jelek yang mana aja. Di segmen 3 bakal full jelek ya? Full jelas. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil bahas Bahas film.
Balik lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Pabrik Gula Uncut. Nah, tadi lu langsung aja kali jelasin yang Iya. karena gue penasaran juga, maksudnya dari tadi kita masih bahas cerita. Iya. Karakternya seperti apa? Mungkin ada adegan yang menurut lu, kan lu bilang kurang nih. Iya. Ada yang seharusnya serem tapi jadi lucu karena salah pengadeganan mungkin atau salah acting. Pertama adalah scoring. Di awal scoring itu menurut gua terlalu maksa. Kalau dipaksa, lu dipaksa kaget. Paham. Padahal gua nggak kaget, coy. Lu nggak kaget karena adegan di situ nggak bikin kaget. Karena yang bikin kaget jangan-jangan cuma suaranya doang karena kenceng. Gue paham. Kenceng banget, bener-bener sampai bikin sakit kuping sih. Emang adegannya apa? Aduh, gue lupa adegannya apa. Jump scare hantu, Jump scare hantu. Cuman Oke. kayak menurut gue itu terlalu berlebihan gitu loh. Itu awal tuh. Dia lagi bikin intensitas tegang, tapi pas kita mau ngagetin kita tuh kayak lu kurang, bre. Apa sih? iya, kayak gue nggak kaget. Kayak Gue bukan nggak saatnya kaget. deh, gitu. Iya, bener itu scoringnya parah sih di Oke, awal film. karena memang yang gue dengar dari orang-orang scoring di film ini secara keseluruhan kurang apa ya, masuk ke dalam filmnya. Iya, Gue nggak tahu sih sebutannya. Iya, kurang masuk ke dalam filmnya itu. Itu satu scoring. Kedua adalah hantu-hantu di sini, gue nggak ngerti ya, mereka memang make up artisnya kurang juga apa gimana gitu ya. Kenapa tuh? Tidak terlihat. Kurang terlihat. Iya, karena gelap menyeramkan. bener-bener. Oh, beneran nggak kelihatan. Iya, gelap. Gue kira nggak terlihat menyeramkan, ternyata beneran nggak kelihatan. Iya. Padahal ada korban kebakaran. Jadi di sana itu sebelum kejadiannya yang saat Pabrik ini, gula yang itu, pabrik gula angkat itu. mereka tuh di zaman dulu ada sekelompok pekerja buruh musiman yang melakukan kesalahan juga. Jadi dulu tuh mereka Kebakar. mabuk-mabukan Terus? di tempat keramat. Kebakarlah mereka di Gara-gara dalam alkohol gudang. itu. Iya, tapi tidak digambarkan, guys. Tidak digambarkan ya, nggak ada adegannya sama Nggak ada sekali atau adegan cuma sama sekali. cerita doang? Cuma cerita doang. Itu kan sayang banget ya. Iya, sayang. Sayang banget kan, harusnya kalau misalkan ada gitu setidaknya sedikit untuk flashback, itu kayaknya menarik dari film ini, tapi ini tidak ada, ini cuma cerita. Jadi kita nggak bisa ngebayangin, dan cuma diliatin setan hitam, udah gitu doang. Setan hitam. Jadi Kayak bayangan gitu. korban-korban kebakaran itu Gosong? digambarin Oh. gosong, terus kayak ada efek-efek apinya gitu loh. Nah, itu boleh diomongin juga tuh ntar. Karena gue penasaran kalau lu ngomong ada efek-efek api itu CGI atau Kayak CGI. bukan praktikal? Bukan lagi CGI. Oke. Kayak aduh kurang banget. Kurang. Oke, itu Nah, yang lu bilang kedua kurang. ada lagi sih hantu yang besar gede-gede. Nah, ini hantu yang menjadi penonjol sebenarnya adalah si Maharatu, tapi tidak tergambarkan di sini. Nggak ada. Dia Kalah sama hantu-hantu lain kah? iya, malah hantu lain yang ditunjukin kayak pesuruhnya gitu loh. Yang digambarin, yang terlihat itu saat itu pesuruhnya. Oke. Terus ada adegan di mana adegan cowok. Jadi ada satu orang cowok, dia rajin ibadah. Tapi dia bisa dicekek sama setan. Sedangkan yang melakukan hubungan itu tidak diteror. Oke. Kayak kenapa orang yang beragama yang diteror? Benar-benar dicekek sampai dia pulang tuh masih ada bekas cekekan setan. Oh, gitu. nggak meninggal. Nggak meninggal, Oh. dicekek. Tapi iya, ngomong-ngomong soal adegan yang uncut itu, menurut lu ya, kita ya adegan tidak senonoh itulah maksud gue. Itu necessary nggak sih ada di film ini? Kayak ini emang harus ada. Adegan tidak senonoh ini harus ada di film Pabrik Gula Uncut. Kayaknya itu Kalau cuma enggak- jadi bumbu deh, guys. Buruan. Iya sih. Kayak Karena- sayang kalau lu nyeritainnya kayak KKN, mungkin itu akan terlihat. Iya. Jadi kayak semacam pamaling kayak gitu-gitu kali ya. Karena menurut gua itu sumpah nih ya, Sya, Pabrik Gula dan Pabrik Gula Uncut itu sangat mengisi bioskop teater, bioskop Indonesia. Iya. Jam tayangnya film lain jadi Kegeser kan? kegeser dan juga kecincang gitu loh. Salah satunya Minecraft sebenarnya gitu loh. Jadi maksud gua Gue ngerti. apakah memang harus, mungkin memang, gue nggak tahu sih ya, ini gue prediksi aja ya, mungkin emang sengaja udah bikin kontroversi aja. Iya, mungkin benar. ya. Tapi tidak mungkin sih, itu pasti sih. Cuma buat kontroversial aja. Iya, maksud lu tidak mungkin. Enggak, dia memang buat kontroversial. Emang sengaja. Emang kan? sengaja. Karena Indonesia tuh bukan belum terbiasa, emang nggak boleh malah kan sebenarnya. Iya. Orang mau bibir ke bibir aja di-cut. Nah, ini nggak ada
adegan itu. Dengan hot, sangat hot. Ada. Iya, di adegan yang itu kan? Iya, makanya jadi kayak agak, maksud gue gini loh, lo kalau misalnya bikin sebuah film, ada adegan seperti itu tuh pasti harus ada ini yang kuat juga, statement yang kuat dari sutradaranya gitu. Nah, apakah kalau misalnya pas lo nonton di bagian yang itu menguatkan karakter nggak? Setidaknya nggak usah keseluruhan film atau cerita lu menguatkan karakter nggak? Karakter si dua orang itu. Bahkan gue nggak tahu dua orang itu siapa. Enggak lagi. Karena bener-bener mereka berdua tuh tidak ter-highlight dengan baik. Bener-bener cuman dua manusia yang lempeng-lempeng aja saat itu. Oh, tortor gitu. Lempeng-lempeng aja saat itu. Yang diteror sama hantu itu. Yang diteror terus-menerus sama si hantu. Sedangkan yang mereka berdua itu cuma sesekali 2 kali aja. Oh. Dan terornya nggak menakutkan. Kayak lu lagi di kamar mandi tiba-tiba mati lampu. Gitu doang? Gitu doang. Nggak ada apa gitu kan, nunjukin dikit. Maksudnya nunjukin hantunya? Nunjukin, cuman si pemerannya tuh nggak takut. Ya kan, kurang. Acting issue kan? Iya, kayak kaget nih dia mati lampu terus ya udah langsung buru-buru keluar, ya udah nggak tahu tuh konslet gitu. Pas iya sih, kan? itu malah jadi kayak remeh, itu malah jadi kayak horor komedi loh. Yang gue denger dari Doi ya. Iya. Di sini tuh terbantu karena ada komedinya, bener guys, gue jadi ingat. Ada komedinya. Ada kan ada si itu. Ada si Benedict. Benedict siapa tuh? Iya. Ya yang dia juga jadi ini mulu ya di sini. Iya, karena dia kan emang orang Jawa kan. Dia bener-bener fase orang Jawanya. Dan dia lucu sih, emang dia lucu banget. Bener-bener jadi bahan olok-olokan. Terus ada si siapa, gue lupa deh pemerannya si agak lain tuh yang bisu. Oh, lupa gue namanya. Gue lupa lah itu namanya. Dia jadi satpam, ada sama temennya namanya Rano dan dia Karno gitu lah. Oh. Tapi satu hal yang penting, gue lupa. Mungkin boleh jelasin singkat, apa itu jam kuning, apa itu jam merah? Oh iya, di situ ada peraturan namanya jam kuning dan jam merah. Jam kuning itu adalah di mana gue lupa suara apa ya, gue lupa deh suara apa. Itu supaya semua para buruh itu masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Apa sih bilangnya Loki gitulah. Loki. Iya. Semacam mes. Jam berapa kuning. Itu habis maghrib. Terus merahnya? Ada lagi jam merah jam 9 malam. Itu pakai kayak corong gula kayak corong di pabrik itu bunyinya. Oke, terus gitu. menunjukkan apa? Itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh ada aktivitas di luar. Sama kayak hutang nyawa dong itu, jujur aja, bukan nyama-nyamain ya, maksudnya sama-sama pabrik kan? Iya, dan itu gue pas nonton itu setnya tuh kayak sama gitu loh. Mirip sama hutang nyawa. Gua rasa sih beda ya, tapi mirip lah. Iya, tapi dari segi mesnya, rumahnya tuh pagar-pagarnya itu lo kayak hutang nyawa gitu. Ya. Lo jadi gue. Soalnya sama-sama pabrik. Iya. Bedanya mungkin brandingan kali ya, merah kuning itu karena pabrik gula. Hutang nyawa juga begitu. Iya, benar. Iya. Hutang nyawa masih ada agak adegan-adegan seremnya nyopot-nyopotin gigi itu kan serem. Itu dan aktingnya sih. Iya. Hutang nyawa tuh. Itu oke. Sedangkan aktingnya pabrik gula biasa aja lagi. Ada adegan di mana gue lupa namanya Rani, kalau nggak salah Rani itu dia mau ngantar berkas gitu, terus dia kayak mau ketabrak keretanya yang nganter ini loh tebu-tebu itu. Terus dia cuma ngeliat ke arah Enda, senyum, tiba-tiba kejatuhan. Oke. Kejatuhannya nggak serem. Iya. Kayak kita udah memprediksi jatuh bener. Kayak Final Destination gitu. Iya. Tebak semuanya lah. Ya sudahlah, paling itu kali ya yang bisa direview dari Syasha tentang pabrik gula dan pendapat gua tentang film Lebaran ini dan pabrik gula itu sendiri. Terus gua kasih tahu gua kenapa ini film rame, karena nggak bagus. Kontroversial lah, apalagi lah. Ya udahlah kalau gitu, market Indonesia masih di horor, jadi bakal maksudnya bagus sih. Jumbo juga rame banget kan. Ya Jumbo jadi kemarin masih nonton, gua sampai masih ada di depan coy, sumpil. Ya udah kalau gitu kita jadi buzzer Jumbo gratis juga ya Bang Rian ya. Oke, sekian review kami tentang pabrik gula. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Bapil, bahas film selanjutnya. Bye.